Guru-guru sekolah Yayasan Pendidikan Kristen mempertanyakan soal dana 4% dari Badan Pengurus YPK kepada pihak sekolah. Hal tersebut disampaikan para guru dalam fokus grup diskusi yang digelar BPYPK di Tanah Papua, bersama para kepala sekolah dan guru sekolah-sekolah YPK di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Tongkonan Kota Biak, Senin, 30 Oktober 2023. Dengan tema problematika dan babak baru pengembangan YPK di Tanah Papua Wilayah 3, yang meliputi Kabupaten Biak dan Supiori, FGD tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Biak Numfor, Heri Arionap, bersama Wakil Bupati Biak Numfor, Kelvin Masnembra, Ketua BPYPK di Tanah Papua, Joni Betaubun, Ketua Dewan Pengawas BPYPK, Kristina Luluporo, dan anggota BPAM Sinode Wilayah 3, Pendeta Mikael Kapisa. Selain dihadiri kepala sekolah dan para guru, FGD tersebut juga dihadiri Sekda Biak Numfor, Zakarias Mailoa, para asisten dan pimpinan OPD lingkup pemerintah Biak Numfor. Menanggapi apa yang disampaikan para guru terkait dana 4% tersebut, Ketua BPYPK di Tanah Papua, Joni Betaubun menyatakan, dana tersebut belum ada di BPYPK, tetapi masih di tangan Sinode GKI Tanah Papua. Sebentar untuk 4% nanti Bapak Pendeta Kapisa sampaikan. Karena uang tidak ada di BPYPK. Karena itu amanat keputusan bahwa ada di YPK. Kalaupun itu 10% yang sesuai dengan keputusan sidang Woropen, maka harus ada regulasi. Dan tapi sampai saat ini belum ada regulasi. Selama belum ada regulasi, maka kami tahu bahwa itu uangnya semua adalah uang BPYPK. Saya sudah menyampaikan berulang-ulang kepada Sinode terkait dengan 4%. Kenapa? Karena pasti orang tanya, sekolah-sekolah di pinggiran ini butuh pertolongan. Tapi kami juga tidak bisa berbuat apa-apa kalau uang itu tidak dikasih ke BPYPK. Di kesempatan ini Joni Betaubun mengatakan, tantangan dunia pendidikan semakin berat, seiring dengan perkembangan dinamika peradaban dunia. Akan tetapi, YPK tidak boleh kehilangan jati diri sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan kekristenan, karena merupakan buah pelayanan dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Dirinya menambahkan, tidak dapat dipungkiri, 89 sekolah YPK di Biak Numfor dan 21 sekolah di Supiori saat ini, dituntut menjadi lembaga pendidikan yang maju, inovatif, unggul dan berkualitas. Jika diharapkan dengan keinginan tersebut tidak terpenuhi, maka bukan tidak mungkin sekolah-sekolah YPK akan ditinggalkan, tidak diminati lagi, dan masyarakat memiliki lembaga pendidikan lain yang dianggap lebih berkualitas. Oleh sebab itu sudah menjadi sebuah keharusan untuk menghadirkan pendidikan Kristen yang inovatif, kreatif, unggul dan berkualitas agar dapat sejalan dengan zaman yang ada dan mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lainnya. Sementara itu Bupati Biak Numfor, Heri Arionap yang ditemui usai membuka giat FGD tersebut berharap, ada evaluasi yang dilakukan, baik oleh BPYPK maupun PSW di Biak Numfor secara kelembagaan. Selain itu, dirinya juga meminta agar seluruh kepala sekolah YPK di Biak, untuk berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Biak Numfor. Secara khusus untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah diharapkan PSW YPK berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan sehingga metode-metode dan strategi pembelajaran yang dilakukan di setiap sekolah tidak monoton dengan kurikulum Merdeka Belajar sekarang ataupun modul dan silabus yang ada, tetapi bagaimana mengembangkan potensi-potensi daerah dengan melihat budaya sosial yang ada di setiap wilayah untuk dapat dikembangkan dalam sebuah proses belajar mengajar sehingga YPK memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah yang harus kita lakukan untuk bergerak maju bersama-sama membangun YPK di Tanah Papua. Herinap juga menambahkan, YPK harus bisa mandiri dengan memiliki usaha yang bisa menopang pekerjaan pelayanan maupun sekolah-sekolah YPK di Tanah Papua sehingga bisa menentukan kebijakan sendiri dengan kemapanan YPK. Untuk mapan ini YPK harus punya usaha, maka BPYPK dan seluruh PSW YPK harus bisa berpikir untuk bagaimana menciptakan usaha-usaha di lingkungan YPK yang menjadi income untuk menopang sekolah YPK dalam terutama pengurus YPK di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, tetapi juga bagaimana mengembangkan setiap sekolah yang ada untuk menopang tugas proses belajar mengajar yang ada. Maka YPK harus bisa punya usaha dan mandiri sendiri. Di kesempatan ini pula, anggota BPAM Sinode Wilayah 3, Pendeta Mikael Kapisa menyebutkan, lembaga YPK yang telah menciptakan banyak pemimpin di Papua, kini mengalami keterpurukan,
karena selama ini YPK tidak diurus dengan baik. Akan tetapi dirinya meyakini, dengan gebrakan baru yang dilakukan oleh BPYPK di bawah pimpinan Joni Betaubun, dan dengan komitmen semua pihak, maka YPK akan kembali pada kejayaannya. Para pengurus yang baru ini sudah mulai mau melakukan sebuah gebrakan-gebrakan baru melalui kunjungan-kunjungan FGLBP seperti ini. Mereka sudah keliling, dan saya yakin dengan sungguh-sungguh apabila kita semua punya komitmen, pemerintah daerah, gereja, adat, tapi juga para pekerja. Kalau kita komitmen untuk bersama memajukan YPK, maka saya yakin bahwa di depan sana kita pasti bisa. Sementara itu Ketua Pengurus Wilayah Sekolah YPK Kabupaten Biak Numfor, Johannes Mesiran menyebutkan, sejauh ini PSW telah melakukan pendekatan kepada semua kepala OPD untuk mendukung pengembangan YPK. Selain itu dikatakan FGD ini sangat menentukan langkah YPK ke depan. Sebagai informasi untuk Bapak Ibu sekalian bahwa FGD ini sangat menentukan bagaimana YPK ke depan. Nah, pasti Bapak Ibu Kepala Sekolah juga ketahui bahwa kasus yang sekarang lagi ramai adalah kita punya para non-ASN, artinya guru honorer YPK kita, yang ketika mereka semua berlomba-lomba ingin menjadi P3K atau ingin menjadi CPNS atau PNS. Nah, ini masalah yang sangat, ya ini saya yakin BPYPK sudah mengetahui itu, begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Dari Biak Numfor Teras Papua, Danielo melaporkan.